Di tengah kehidupan kampus Universitas 11 Maret Surakarta, tersembunyi sebuah tempat yang menyimpan pesan besar tentang bangsa ini. Tempat ini bukan monumen megah, bukan pula museum bersejarah, tetapi disinilah keberagaman bukan sekedar slogan. Ia hidup, ia berdiri, ia berdampingan setiap harinya. Namanya adalah Benteng Pancasila, sebuah kompleks yang menghimpun 6 rumah ibadah dari 6 agama yang diakui di Indonesia dalam satu kawasan yang sama tanpa tembok pemisah di antaranya. Di sini berdiri masjid, gereja Protestan, kapel Katolik, pura Hindu, vihara Buddha, dan kelenteng Konghucu. Keenamnya dalam satu halaman yang sama. Yang membuat tempat ini istimewa bukan hanya keberadaan fisiknya, melainkan kenyataan bahwa ia digunakan setiap hari oleh mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, yang hidup, belajar, dan beraktivitas di kampus yang sama. Nama Benteng Pancasila pun bukan dipilih secara kebetulan. Benteng bukan untuk memisahkan, tapi untuk melindungi nilai paling fundamental bangsa ini, yaitu bahwa bangsa ini berdiri di atas keberagaman. Wawasan Nusantara mengajarkan kita bahwa Indonesia bukan negara yang kebetulan beragam. Indonesia adalah bangsa yang sengaja memilih keberagaman sebagai identitasnya. Dan Benteng Pancasila adalah salah satu bukti paling nyata bahwa pilihan itu bukan utopia. Ia mungkin, ia nyata, ia ada, berjarak hanya beberapa langkah kaki dari satu pintu ke pintu berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Indonesia merupakan negara yang sangat amat besar, plus kedaulatan yang mencapai lebih dari 5 juta kilometer persegi, yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas ke Papua. Menurut data resmi BPS atau Badan Pusat Statistika Nasional, saat ini masyarakat Indonesia mencapai 281,7 juta jiwa, yang dimana hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia bukan hanya negara yang besar, tetapi juga negara yang sangat beragam dari segi suku, bangsa, bahasa maupun agama. Keagamaan inilah yang wajib kita jaga dan kita lestarikan sebagai bangsa atau sebagai warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia hidup berbeda meski memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dan menghargai menjadi salah satu kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Mengatasi perbedaan di tengah keberagaman tersebut, bangsa Indonesia memiliki konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kesatuan tanpa menghilangkan keberagaman yang ada. Salah satu keberagaman yang dapat kita temui adalah keberagaman agama dan tempat ibadah. Nah, tempat ibadah ini sangat penting. Kenapa? Karena dia itu menjadi tempat buat pembinaan spiritual dan juga bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancara dengan mahasiswa UNS, masyarakat sekitar, dan juga pengurus gereja untuk melihat bagaimana sih pandangan mereka terhadap gereja menurut wawasan Nusantara. Nah, melalui wawancara ini kami berharap teman-temanku dapat paham tentang bagaimana pentingnya toleransi dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tanpa lama lagi, langsung kita cek it out. Siang Mas, perkenalkan saya Arik Azam dari Teknik Kimia 25. Mungkin Masnya bisa kenalin juga. Kenalin, saya Faruk dari Teknik Mesin Angkatan 25 juga. Ada apa Mas? Jadi saya kan ingin tanya-tanya nih Mas tentang wawasan Nusantara. Oke. Nah, mungkin Masnya bersedia atau tidak ya? Boleh Mas, boleh. Apa aja tuh Mas? Mungkin untuk pertanyaannya tuh menurut Masnya apa sih itu wawasan Nusantara? Kalau menurut saya itu wawasan Nusantara itu mungkin seperti pengetahuan setiap individu mengenai apa saja yang ada di Indonesia ya khususnya, karena kita kan Nusantara ya. Nusantara itu adalah nama lain dari negara kita Indonesia gitu. Itu mungkin menurut saya.
Berarti kan di Indonesia kan ada perbedaan nih, banyak perbedaan. Benar. Nah mungkin dan juga Indonesia terkenal dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, betul. Nah masnya tahu nggak sih apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan juga gimana sih masnya nerapin dalam kehidupan sehari-hari? Oh, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kan berarti berbeda-beda tapi dalam satu jua ya. Ya, Berarti kan kalau bagaimana cara saya menerapkannya pada kehidupan sehari, untuk informasi aja, saya ini bukan berasal dari Jawa. oh ya. Jadi saya dari Sumatera, itu berlokasi juga di sini. Jadi cara saya menerapkan Bhinneka Tunggal Ika itu ya dengan tidak membeda-bedakan antar suku ataupun agama gitu, agar saya bisa beradaptasi dengan benar pada UNS ini, ukiran ini gitu. Nah tadi kan sempat disinggung nih tentang perbedaan. Nah Oke. masnya selama ini pernah nggak sih kayak merasa terganggu dengan adanya perbedaan yang ada di Indonesia ini? Kalau menurut saya terkadang ada saja individu-individu itu yang apa ya, mereka itu terlalu fanatik terhadap diri mereka sendiri. Salah satu aspeknya ya suku atau agama gitu. Menurut saya itu agak terganggu sih. Terus, nah menurut masnya perbedaan tuh perlu kita jaga atau tidak? Oh, tentu kalau dari apa yang saya ketahui juga, kita juga memerlukan melindungi dengan perbedaan ya, karena dengan perbedaan itu juga kita bisa melihat keberagaman di Nusantara ini yang merupakan ciri khas dari Indonesia gitu. Ya menurut saya memang perlu sih dijaga. Nah, lantas bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa untuk menjaga perbedaan itu? Nah, semisal nih, saya kan agamanya Islam, kemudian ada teman saya yang agamanya Kristen nih. Nah, cara saya bagaimana menjaga perbedaan itu ya ketika ada teman saya yang pihak Kristen ini membutuhkan bantuan dari saya juga harus siap membantu mereka. Walaupun kami apa yang dikerjakan itu memang tidak sesuai dengan agama saya. Itu salah satu cara saya. Nah, terus misalnya nih kalau misalnya ada temannya masnya itu main circle. Nah, terus di dalam circle itu hanya boleh agama Islam saja misalnya. Oke. Terus ada temannya masnya agama Kristen mau masuk, mau berteman lah tapi tidak boleh. Oke. Nah, itu gimana sikap masnya? Kalau bagi saya ya kan, itu dalam lingkup satu kelompok ya. Ya. Menurut saya itu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman saya yang satu circle ini bahwasannya membeda-bedakan manusia itu bukan tindakan yang bagus gitu, karena suatu saat mungkin saja yang teman kita ini lebih hebat dari kita, kan kita juga nggak tahu gitu. Makanya menurut saya memperingatkan mereka bahwasanya hidup orang-orang itu berbeda, jadi jangan saling membedakan juga gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Di. Nah, menurut masnya bagaimana gereja dan juga tempat ibadah tuh dapat menjadi sarana memperkuat persatuan bangsa? Coba ulang. Bagaimana gereja dan juga tempat ibadah lainnya Oke. itu sebagai sarana untuk memperkuat persatuan? Bagi saya gereja dan tempat ibadah itu bagaimana cara pelaksanaan atau gimana ini? Saya masih kurang paham. Bagaimana tempatnya tuh bisa dijadikan sebagai persatuan gitu, tempat persatuan? Oh, mungkin saja bisa kalau untuk gereja dan tempat ibadah lain, karena kan ini merupakan rumah ibadah bagi agama selain Islam ya. Ya. Jadi tentu saja itu merupakan tempat yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di keberagaman Indonesia ini gitu. Jadi menurut saya memang caranya itu ya bagi agama selain agama yang pada tempat ibadah ini itu juga harus toleransi terhadap rumah ibadah ini gitu. Tidak boleh misalnya apa ya, kalau kita dengar di berita-berita ada yang mendemo atau segala macam, itu sebenarnya menurut saya kurang baik, karena nggak apa gitu, sama mereka bisa mendapatkan di sini, kenapa kita gitu kan. Itulah salah satu contoh bagaimana kita mentoleransi tempat ibadah lain gitu. Mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya, Mas. Oke. Oke, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Mungkin kami perkenalan diri dulu Pak. Saya Ridwan Faris dari program studi Teknik Kimia UNS. Nah, di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai wawasan Nusantara, khususnya keberagaman beragama. Apakah Bapak bersedia? Ya, Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa Pak? Bapak Astanto. Bapak Astanto. Bapak Astanto. Sekarang kesibukannya? Saya untuk kasus sekarang Gojek. Oh, gitu. Ojol. Oke Pak. Nah, mungkin saya boleh lanjut ke pertanyaan pertama ya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak pernah berkunjung ke gereja?
Kalau untuk berkunjungnya sih pernah untuk acara hajatan ya, kalau hajatan di Jawa. Jadi manten teman istri saya, Katolik. Oh, Iya. iya Pak. Kalau untuk ngantar sering ngantar penumpang saya ke gereja gitu. Oke. Nah, menurut Bapak nih, fungsi gereja bagi umat Kristen itu seperti apa ya Pak? Kalau saya itu muslim, jadi untuk itu saya nggak pati paham ya. Untuk umat Kristen kan untuk tempat beribadah ya. Iya. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang keberadaan gereja di lingkungan masyarakat yang beragam, Pak? Untuk keberatannya sih biasa aja sih, normal. Ya. Maksudnya strategis di sini. Untuk beribadahnya tempatnya itu semua ada, kayak pura, wihara, untuk agama Islam, Kristen berdekatan semua. Jadi ada toleransinya. Oh, baik. Nah, mungkin ini sedikit Pak informasi di UNS ini merupakan satu-satunya univ di Indonesia yang mempunyai 6 tempat ibadah di dalam satu kawasan ataupun di dalam kompleks yang sama, Pak. Nah, mungkin ini di depan ini, Pak. Itu namanya disebutnya Kompleks Pancasila. Nah, menurut Bapak sendiri seberapa penting menghormati tempat ibadah agama lain, apalagi ini di dalam satu kompleks, Pak? Ya, itu untuk apa ya? Antar apa ya, tidak ada perbedaan gitu ya, antar perbedaan agama, suku, untuk bertoleransi ya, sama saling menghormati antara umat agama yang lain. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana cara kita untuk menunjukkan sikap toleransi terhadap umat lain, Pak? Kalau untuk saya sih, biasa saja, saling menghargai gitu loh, berpendapat perbedaan agama untuk tentang agama dan perbedaan pendapat yang lain gitu. Nah, Bapak sendiri itu apakah mempunyai tetangga atau teman yang beragama lain, khususnya agama Kristen, dan bagaimana hubungan Bapak dengan tetangga atau mungkin teman Bapak tersebut? Kalau untuk tetangga banyak, teman juga banyak. Jadi untuk perbedaan agama kita nggak saling membedakan ya, sama ya, sama-sama kita saling menghargai dan menghormati. Untuk saudara juga ada, jadi udah biasa gitu loh. Nggak ada kata fanatik dan nggak ada perbedaan sama sekali kok. Nah, berarti menurut Bapak perbedaan agama itu nggak mempengaruhi untuk hubungan atau kerjasama Bapak ya? Nggak pengaruh. Ya. Saling menjaga, Saling menjaga toleransi. Oke, Pak. Nah, menurut Bapak mengapa masyarakat Indonesia itu perlu menjaga kerukunan antar umat beragama, Pak? Nah, itu kan biar nggak memecah belah ya, biar bersatu ya, bersatu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya, biar tidak terpecah belah. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, apa yang akan terjadi jika masyarakat di Indonesia khususnya tidak saling menghormati tempat ibadah agama lain atau umat lain? Nah, untuk itu tidak saling menghormati, nanti ada konflik ya, perpecahan ya, ada kayak situasi yang konflik di Timur Tengah, khususnya kayak Israel, Palestina dan sebagainya dan lain-lain, kayak Iran gitu. Itu kan terjadi, itu percekcokan itu kan gara-gara tidak ada apa ya, perbedaan agama, tidak saling menghormati dan bertoleransi agama itu tadi, saling tidak menghormati lah, maka terjadi percekcokan seperti itu sampai perang ya. Nah, Pak, mungkin ya itu aja Pak pertanyaan dari kami, Pak. Semoga jawaban-jawaban dari Bapak mampu menjadi pembelajaran bagi kami yang di sini maupun kami yang ada di rumah, Pak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Selamat siang. Ya, selamat siang ya. Kita langsung mulai saja. Pertama-tama boleh tahu dengan bahasa. Sebelumnya, perkenalkan aku Mentari dari Teknik Elektro Angkatan 22 dan saya dari PMK UNS. Perkenalkan juga saya Mbak, saya Niklas Wilamanto Santoso, biasa dipanggil Niko, dari Politeknik Kimia Angkatan 22. Saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan atau pertanyaan Mbak. Yang pertama, kerja apa Mbak ini terlibat dalam pengurusan gereja? Aku jadi pengurus di PMK UNS itu dari semester 3. Kurang lebih itu kalau jadi pengurusnya 1,5 tahun lebih ya, udah mau 2 tahun.
apa sih fungsinya gereja ini tuh bagi jemaat dan masyarakat? Fungsi gereja bagi jemaat dan masyarakat untuk tempat ibadah ya, tempat mahasiswa Kristen untuk beribadah di gereja kampus UNS ini. Jadi bersyukurnya UNS bisa menyediakan tempat ibadah untuk teman-teman mahasiswa Kristen, karena kami sendiri itu selalu di setiap hari Jumat ada persekutuan umum untuk semua mahasiswa Kristen, dan dari PMK Fakultas juga persekutuan mahasiswa Kristen di fakultas juga mereka juga ada jadwal persekutuan, jadi bisa memakai gereja kampus. Nah, ini kan fungsinya sebagai tempat ibadah. Nah, selain tempat ibadah itu ada lagi nggak peran gereja dalam kehidupan sosial masyarakat? Peran gereja dalam kehidupan sosial masyarakat itu untuk membangun karakter ya, karakter dan etika, bagaimana bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena di gereja juga kita diajarkan etika, bagaimana saling bertoleransi, bagaimana kita menghadapi teman-teman yang berbeda agama gitu. Terus bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu tadi bahkan menyebut toleransi dengan teman-teman yang beda agama. Nah, gimana sih pandangan Mbaknya tuh mengenai keberadaan agama di negara kita ini? Pandanganku dengan adanya keberagaman ini, bersyukurnya kita punya Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita saling menghargai satu dengan yang lain, dan bersyukur juga di UNS menyediakan tempat ibadah dengan semua agama yang ada di Indonesia. Jadi kayak kita punya waktu ibadah masing-masing, dan kita tahu kayak misal ini gereja kampus satu tempat ya dengan Katolik, di sini Katolik, sedangkan Protestan di bawah. Terus kadang hari ibadahnya sama, tetapi kita tetap menjalankan ibadah kita masing-masing dengan menghargai satu dengan yang lain, seperti itu. Jadi kan bisa dibilang gereja ini kan berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa. Nah, ini bagaimana sih gereja ini bisa berkontribusi untuk persatuan kita ini? Untuk kesatuan bangsa ini, gereja berkontribusi untuk membangun karakter setiap orang juga ya. Kayak misal saling membantu satu dengan yang lainnya, itu kan bisa mempererat dan menjalin hubungan sosial satu dengan yang lainnya. Kayak misal kami di gereja kampus juga teman-teman PMK itu kadang membuat kegiatan semacam bakti sosial, terus pergi ke panti asuhan seperti itu. Kayak kita saling berbagi satu dengan yang lainnya, walaupun panti asuhannya mungkin orang-orang berbeda agama dengan kita, tapi karena kita juga diajarkan untuk mengasihi semua orang yang ada di sini, jadi ya tidak salah gitu. Jadi itu mempererat hubungan satu dengan yang lainnya, dan ya mempererat hubungan orang-orang yang ada di Indonesia walaupun beragam. Gereja ini kan pasti sudah melakukan banyak kegiatan dengan antar yang agama Kristen ataupun kegiatan dengan antar agama lain. Nah, itu ada nggak kegiatan gereja ini yang melibatkan masyarakat dengan berbagai latar belakang agama? Kalau ada bisa dijelaskan nggak? Kegiatan dengan berbagai latar agama yang seperti aku bilang tadi, mungkin kayak bakti sosial, terus ke panti asuhan, terus kita juga setiap tahun ada yang namanya donor darah. Kita juga terbuka, kita bikin satu kegiatan donor darah itu di gereja kampus, dan masyarakat luar, mahasiswa UNS itu dan dari agama lainnya pun boleh ikut mendaftar, karena ini namanya mengasihi orang lain ya, dengan memberikan donor darah untuk orang-orang yang membutuhkan, dan tidak hanya untuk orang Kristen saja tapi untuk setiap agama yang ada di Indonesia. Jadi mengasihi orang lain teman memandang agama. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih gereja mengajarkan nilai toleransi pada jemaat? Gereja mengajarkan nilai toleransi bagi jemaat. Kalau kami ya kami diajarkan mengikuti Tuhan kami ya, bahwa Tuhan kami itu saling mengasihi dan tidak pandang siapapun gitu. Jadi apapun yang kami
dapatkan, apapun yang kami lihat, dan bagaimanapun keadaannya ya kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagaimanapun itu ya kita harus tetap saling mengasihi. Menurut Mbak ini penting nggak sih sebenarnya sikap saling menghormati antar umat beragama dalam masyarakat? Menurutku penting banget ya, karena kalau misalkan kita nggak saling menghormati, bagaimana keadaan Indonesia gitu. Karena di Indonesia banyak banget ya agama beragam gitu. Kalau misalkan kita tidak menghormati, pasti bakal amburadul gitu. Gereja ini, agama ini maunya seperti ini, yang agama yang lain juga maunya seperti ini, terus nggak nyambung gitu. Kalau misalkan kita nggak saling menghormati, bagaimana jadinya gitu. Jadi penting banget untuk saling menghormati supaya ya setiap orang-orang bisa menjalankan tata ibadahnya masing-masing, keagamannya masing-masing gitu, tanpa mengganggu agama-agama yang lain. Jadi yang itu penting untuk menghormati satu dengan yang lainnya. Mbak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kami harap jawaban itu bisa memberi pemahaman tentang gimana sih pentingnya toleransi, persatuan dalam kehidupan kita. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton sekalian yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Semoga wawancara yang telah kami lakukan dapat memberikan pemahaman mengenai gereja dari sudut pandang wawasan Nusantara. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan dari kami. Sekian dan sekali lagi terima kasih.